Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saiful Hadi MPD. Saya berasal dari salah satu lembaga pendidikan SMA. Sejak pertama kali jalur senam PTN diluncurkan pada tahun 2011-2012, saya telah mendampingi, memproses siswa-siswa kelas 12 dalam memilih jurusan di perguruan tinggi negeri jalur senam PTN. Alhamdulillah, dari hasil pendampingan tersebut membuahkan hasil dengan banyaknya siswa kami yang telah diterima masuk PTN jalur senam PTN dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun 2012, siswa kami diterima sejumlah 18 siswa. Pada tahun 2013 diterima 114. Pada tahun 2014 diterima 123. Pada tahun 2015 diterima 90. Pada tahun 2016 diterima 106. Pada tahun 2017 diterima 80 siswa. Pada tahun 2018 diterima 75. Tahun 2019 diterima 74 siswa. Pada tahun 2020 diterima 63 siswa. Dan yang terakhir pada tahun 2021 itu diterima 87 siswa. Dari siswa saya yang telah diterima itu hampir menyebar diterima di seluruh PTN yang ada di Pulau Jawa khususnya, yaitu mulai dari UI, ITB, UNPAD, Undip, Unsud, UNS, UGM, UNJ, UNER, ITS, UB, UM, Unesha, Udayana, dan lain-lainnya. Bahkan pada tahun 2014 siswa kami yang diterima di ITB itu ada 17 siswa diterima di jurusan antara lain STI, FTI, FTTTM, FTMD, FTSL, dan lain-lainnya. Itu jurusan-jurusan yang grade-nya memang di ITB sangat tinggi. Kemudian pada tahun itu juga 2014 siswa kami yang diterima di FKU Kedokteran Umum itu sejumlah 14 siswa. Hasil dari anak-anak yang diterima itu kemudian saya didokumentasikan, telah dikomentasi di sekolah. Dari hasil pengalaman nyata tersebut dalam memproses anak-anak memilih perguruan tinggi negeri jalur senam PTN itu, maka izinkanlah kami untuk berbagi pengalaman nyata dalam memproses pemilihan jurusan jalur senam PTN sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan kemampuan akademik masing-masing anak. Senam PTN merupakan salah satu jalur masuk PTN tanpa tes. Semuanya tahu tuh. Diterima masuk PTN jalur senam PTN itu merupakan dambaan kebanggaan dari semua lulusan siswa kelas 12. Karena apa? Jika dilihat dari segi administrasi itu relatif mudah. Karena apa? Jadi anak-anak tidak perlu mengumpulkan nilai karena semua nilai yang proses adalah pihak sekolah, dan tidak perlu membayar uang pendaftaran karena formulir pendaftaran itu ditanggung oleh pemerintah gratis, maksudnya begitu ya. Sayangnya sejak pertama kali jalur senam PTN ini diluncurkan, kuota jatah penerimaan jalur senam PTN ini hampir setiap tahun selalu mengalami penurunan. Mula-mula kuotanya 60%, kemudian turun menjadi 50%, turun lagi menjadi 40%, turun menjadi 30%, turun menjadi sekarang menjadi 20% dari total jumlah penerimaan calon mahasiswa di seluruh PTN di Indonesia. Baiklah, sebelum saya mulai menjelaskan mengenai
strategi menembus PTN jalur senam PTN, maka di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa. Yang pertama, kita sepakat bahwa masing-masing PTN itu mempunyai prasyarat berbeda-beda dalam merekrut calon mahasiswa. Artinya setiap PTN itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Contoh misalnya, ada PTN yang mau dijadikan pilihan 2, tapi banyak juga PTN yang tidak mau dijadikan pilihan 2. Maka dari sini dapat kita tarik bahwa sebaiknya kalau memilih PTN itu melihat bagaimana prasyarat karakter dari PTN yang akan dimasuki tersebut, agar supaya tingkat keamanannya tinggi. Kemudian yang kedua, disarankan tidak memilih PTN kebetulan yang memberikan sanksi kepada sekolah calon pendaftar atau calon mahasiswa karena ulah mungkin alumninya pernah diterima di PTN tersebut tetapi tidak daftar ulang, maka kecenderungan untuk diberikan sanksi tinggi. Dalam memberikan sanksi, masing-masing PTN itu juga berbeda-beda. Ada yang sanksinya mutlak, dari misalnya pada tahun ini ada siswa yang tidak daftar ulang, tahun berikutnya sekolah tersebut diberi sanksi mutlak tidak akan ada yang diterima. Tapi ada yang dengan menggunakan cara pengurangan. Jadi untuk itu kembali kepada yang atas tadi, kita harus tahu kita masuk PTN yang mana, bagaimana cara memberikan sanksi. Kemudian yang ketiga, disarankan tidak memilih PTN yang grade-nya tinggi kalau asal misalnya siswa calon mahasiswa itu berasal dari sekolah yang grade-nya sedang. Nah, contoh misalnya ada anak yang berasal dari SMA yang grade-nya sedang memilih jurusan PTN di Bandung, PTN terfavorit di Bandung. Apalagi di PTN tersebut alumni dari siswa yang dari asal SMA siswa calon mahasiswa tersebut tidak ada di PTN favorit tersebut, maka kemungkinan diterimanya sangat kecil. Disarankan dalam memilih PTN itu dengan menggunakan cara berpikir realistis, rasionalistis, dengan menurunkan obsesi. Jadi jangan kalau saya tidak masuk perguruan tinggi negeri ini tidak, itu diturunkan karena jalur ini memang kautannya sangat terbatas.